boleh duduk. Kalau tidak mampu maka baru boleh untuk sambil duduk. Wa ajma'atil ummah ala dzalika wa ru'yan khasun bil fardhi min an-nawafil. Dan ulama telah ijma' bahwasanya berdiri di dalam sholat itu adalah merupakan rukun atau kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Walaupun ulama juga sepakat bahwasanya berdiri itu hanya rukun untuk sholat fardu saja. Sedangkan untuk sholat sunnah maka hukumnya sunnah untuk berdiri bahkan ketika kita mampu berdiri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat sunnah itu boleh sampai duduk meskipun kita mampu berdiri. Ini menjadi alternatif. Kalau misalnya kok kita terbiasa dengan kajian dan qobliyah, atau terbiasa dengan sholat ini, tapi sudah terlanjur naik ke atas ranjang, udah duduk sih, tapi sudah terlanjur naik ke atas ranjang. Kalau harus turun lagi, kemudian sholat lagi, berdiri lagi, udah terlanjur malas. Betul. Makanya sudah sholat di atas kasurnya sambil duduk, boleh. Saya pernah melihat, saya hukumi sudah tahu sebelumnya. Cuma karena ya zaman dulu gak pernah mempraktekkan, maka kayak merasa asing kalau sholat sunnah itu kok duduk. Sampai suatu ketika dulu pas saya kecil, kakak saya lagi hamil. Kakak saya lagi hamil besar, sholat isya sambil berdiri. Kemudian setelah itu sholat ba'diyah, tapi sambil duduk. Baru saya agak protes, loh Mbak, kenapa kok duduk kan masih bisa berdiri? Terus jawabnya, ya kan sudah iya ya. Tentu buat sebagian orang berdiri itu susah dalam sebagian kondisi. Maka susah itu belum menghalangi seseorang untuk wajib berdiri di sholat fardu karena masih mampu. Tetapi untuk sholat sunnah daripada kesusahan duduk daripada tidak melaksanakan sholat sunnah. Dalam kondisi-kondisi tertentu itu perlu untuk kemudian mengetahui bahwasanya sholat sambil duduk untuk sholat sunnah itu boleh. Nanti maka saran saya praktekin cukup sekali sholat sunnah sambil duduk. Pokoknya ya tanpa harus menunggu alasan dulu. Untuk apa? Untuk mempraktekkan ilmu supaya kita paham, supaya nanti ketika ada kondisi-kondisi yang mengundang hal itu kita sudah langsung otomatis. Karena insya Allah ilmu yang pernah dipraktekkan dengan ilmu itu ada gitu. Tahu hukumnya, tapi belum pernah praktek. Kalau dia mungkin ada hasil, tapi kalau pernah mempraktekkan, pasti ada perasaan gak enak itu saja. Masa saya mau duduk kok duduk gitu ya? Tapi ilmu, itu sudah mungkin saja. Kita beribadah dengan ilmu, bukan beribadah dengan perasaan, bukan dengan nyaman gak nyaman. Ilmu praktekin saja dulu. Meskipun memang betul sunnahnya tetap berdiri itu disempurna. Karena nanti ada hadis tadi, man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang sholat sambil berdiri maka itu lebih afdal, dan barang siapa yang sholat sambil duduk maka dia dapat setengah dari pahala yang berdiri. Ini hadis riwayat Bukhari. Tapi ini konteksnya hanya untuk sholat sunnah saja. Dan juga berdasarkan hadis Nabi yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika melakukan perjalanan menunggangi ontanya, maka beliau melaksanakan sholat sunnah di atas ontanya, tidak berdiri, tidak rukuk, tidak sujud sebagaimana seharusnya, bahkan menghadap kiblat pun itu tidak ke arah kiblat tetapi ke arah onta itu berjalan. Wa ikana maktuban. Tetapi kalau untuk sholat fardu maka beliau turun berdiri dan menghadap kiblat. Ini menunjukkan bahwasanya berdiri untuk sholat fardu itu hukumnya wajib, berdiri untuk sholat sunnah itu hukumnya sunnah, karena harusnya Rasul bisa turun. Dan untuk sholat fardu turun, tidak pernah kok sholat di atas onta, tidak pernah. Dan kalau sholat di atas onta tidak mungkin bisa berdiri. Gimana caranya? Tidak mungkin kan gitu ya. Nah, maka untuk sholat sunnah, satu, dia boleh untuk duduk kapanpun dalam kondisi apapun. Yang kedua, dia boleh untuk dilakukan di atas kendaraan dan tidak harus menghadap ke arah kiblat jika dalam kondisi safar. Tapi hanya safar saja. Kalau lagi di rumah, dia tetap harus menghadap ke arah kiblat.
Tapi kalau lagi safar, safarnya tidak harus safar tawil. Jadi nanti safar itu dibagi dua poin. Satu safar tawil yang 85, 87, 89 gitu, dengan perbedaan pendapat terkait berapa kilonya untuk pastinya. Ada juga safar qasir. Safar qasir itu cukup sekitar 5 kilo dari rumah. Tujuan perjalanan kita itu kok lebih dari 5 kilo dari rumah kita, maka sudah disebut sebagai musafir dengan safar yang pendek. Nah, orang yang musafir dengan safar yang pendek ini, meskipun pendek, sudah diperbolehkan bagi dirinya untuk melakukan sholat di atas kendaraannya untuk sholat sunnah tanpa menghadap ke arah kiblat, tanpa rukuk sujud yang seharusnya. Itu boleh sudah. Bahkan orang yang melakukan perjalanan safar qasir tadi itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sudah musafir. Jadi safar yang membolehkan atau menggugurkan kewajiban Jumat itu tidak hanya yang tawil, tapi yang qasir pun sudah. Maka sebetulnya orang seperti kalau kerjanya di Tahrir itu sudah tidak wajib sholat Jumat. Tapi dengan catatan, kalau dalam mazhab Syafi'i, dengan catatan perginya harus sebelum sholat subuh. Kalau perginya kok sebelum sholat subuh, maka dia tidak wajib untuk Jumat. Karena sudah disebut atau sudah masuk dalam kategori musafir. Nah, moga bisa dicek, moga bisa dicek untuk datanya. Jadi musafir itu tidak harus tawil, ya, ada qasir, ada tawil. Memang ada perbedaan hukum. Kalau qasir tidak boleh kecuali hanya tawil. Kalau jamak bagaimana? Kebanyakan ulama harus tawil. Tetapi ada sebagian kecil ulama, sebagian kecil mazhab Syafi'i, sebagian kecil mazhab Maliki memperbolehkan untuk menjamak sholat meskipun safarnya safar qasir, safar pendek. Ya, itu cuma 5 kilo tadi, minimal 5 kilo tujuan perjalanan kita. Ya, kalau sini sudah sampai Jakarta Pusat, Sudirman, ke Tamrin atau Gatot Subroto, itu ya sudah lebih ya. Udah gitu udah pindah kota pula, kan begitu ya, pindah provinsi pula, kan begitu. Meskipun sini itu Depoknya Depok Jakarta sebetulnya ya, Depoknya masih Depok Jakarta coret gitu misalnya istilahnya gitu. Baik. Ya. Jadi berdiri hanya wajib bagi sholat fardu saja, untuk sholat sunnah itu tidak diwajibkan. Nah, siapa yang kemudian diwajibkan berdiri untuk sholat fardu? Itu adalah mereka yang masih mampu untuk berdiri. Batasannya apa? Ya pokoknya mampu untuk berdiri. Bahkan kata para ulama, meskipun mampunya berdiri itu harus dibantu oleh seseorang untuk bangunnya. Kalaupun tidak dibantu sama orang, kok masih bisa dengan bantuan tongkat, dengan bantuan bersandar kepada tembok, dengan bantuan bersandar kepada kabel atau mungkin tali, itu disebutkan dalam kitab-kitab, maka dia masih wajib berdiri. Jadi kalau masih mampu berdiri, ya masih mampu berdiri, wajib berdiri. Meskipun dengan bantuan. Karena yang disebut berdiri, apakah boleh berdiri dalam sholat itu nyender? Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh, tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh meskipun makruh. Kenapa? Karena orang yang berdiri nyender, kalau sederhananya itu jatuh, dia mau ikut jatuh, itu tetap bisa disebut sebagai orang yang berdiri. Tetap disebut sebagai orang yang berdiri. Maka boleh meskipun hukumnya makruh. Tetapi ini menjadi dasar bahwasanya orang, saya sih masih bisa berdiri, cuma kalau berdiri itu agak sudah gak stabil, maka kalau saya nyender apakah diperbolehkan? Maka masih wajib, masih bisa melakukan rukun dengan batasan minimal. Jadi kita perlu tahu batasan minimal supaya tahu kita itu sudah dianggap orang yang gak mampu atau masih mampu. Nah, jadi orang-orang yang masih mampu berdiri maka wajib untuk berdiri di dalam sholat fardu. Bahkan kalaupun dia harus ditolong sama orang lain dan ada yang menolongnya, meskipun harus membayar, tetapi dia juga mampu berbayar. Jadi kata para ulama begitu. Nah, nanti ada satu kondisi lagi adalah orang-orang yang mampu berdiri, tetapi tidak memungkinkan untuk berdiri karena kondisi. Ini beda lagi. Kalau orang yang memang tidak mampu berdiri, katakanlah tidak mampu berdiri, kemudian tidak berdiri di dalam sholat, maka sholatnya sudah sah meskipun dengan duduk.
sholatnya sudah sah meskipun dengan duduk. Duduknya seperti apa? Kalau bisa, ya tergantung. Kalau bisa duduknya di atas tanah. Supaya apa? Oke, tidak bisa berdiri tapi sujud masih bisa. Duduk di antara dua sujud juga masih sesuai aturan. Karena kalau duduknya kalau di atas kursi ya semakin tidak bisa lagi semuanya. Nah, kecuali sebagian orang berdiri bisa, yang nggak bisa sujud. Karena mungkin sudah nggak bisa ditekuk lututnya dan seterusnya, maka ya pas jatahnya berdiri ya berdiri, pas rukuk ya rukuk, pas sujud oke, di atas kursi misalnya. Baru nanti duduk di antara dua sujud ya di atas kursi lagi dan seterusnya. Maka yang boleh untuk kita tinggalkan dari rukun itu hanya rukun-rukun yang memang tidak bisa kita laksanakan. Karena ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Ad-daruratu bihul mahdurat itu bahwasanya kalau dalam kondisi darurat atau dalam kondisi ketidakmampuan, hal yang tadinya tidak boleh kan jadi boleh. Tetapi ketidakmampuan itu ya diukur dengan batasannya. Artinya tidak mampunya sampai mana, ya itu saja yang ditoleransi. Ibaratnya kayak kita lapar betul, nggak ada makanan apapun kecuali babi. Maka pada saat itu kita boleh makan babi, tapi hanya sekedar mempertahankan hidup. Nggak boleh kok sampai kenyang. Apalagi sampai bungkus, itu udah nggak boleh lagi. Wah bungkus boleh kan gitu, nggak bisa gitu. Harus cuma sekedar mempertahankan hidup saja cukup. Misalnya 3 hari sekali gitu, atau mungkin seminggu sekali makan seminggu sekali. Karena apa? Karena makanannya babi, jadi harus berarti dari saya kalau 2 hari masih kuat, masih belum mati. Nah hari ketiga baru mau mati, ada baru makan. Itu pun harus sebenarnya saja, nggak boleh kok kemudian lebih daripada yang seharusnya diperbolehkan. Ya cukup mempertahankan hidup saja. Nah sama ini dengan berdiri juga demikian. Selama masih mampu berdiri, maka harus berdiri. Bahkan para ulama mengatakan, kalaupun ada seseorang yang di rakaat pertama itu mampu berdiri, rakaat kedua masih mampu berdiri, rakaat ketiga tidak mampu berdiri, maka rakaat pertama kedua masih berdiri. Rakaat ketiga yang nggak mampu dan tidak kuat lagi, apa silahkan dulu. Artinya harus diupayakan sedemikian rupa, asalkan masih mampu berarti belum ditoleransi. Ini memang agak lumayan ketat. Masalahnya apa? Ini sholat fardu. Nah, sholat fardu ya harus sesuai dengan aturan. Memang agama Islam itu memudahkan, tapi kemudahan di dalam Islam itu ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya. Karena bagaimanapun sholat itu ya sebuah beban. Sholat itu adalah sebuah beban yang dibebankan kepada kita. Siapapun kita kalau sholat pasti mengeluarkan effort, pasti mengeluarkan upaya untuk melaksanakan. Nah, upayanya sampai mana kewajiban kita? Pokoknya sampai terlaksana sesuai dengan aturan semampunya. Nah, semampunya ini kan harus diupayakan sampai batas kemampuan. Kan gitu. Bukan kemudian udah kalau saya mau kerepotan kalau berdiri ya sudah nggak usah berdiri. Ini enggak bisa. Lalu sebagian ulama begini, kalau dia masih bisa berdiri tapi harus nyender, maka sudah boleh duduk. Ada yang mengatakan demikian. Tapi juga ada ulama yang mengatakan kalaupun masih bisa berdiri meskipun harus nyender, maka tetap baru boleh duduk. Ada. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau masih mampu berdiri meskipun harus nyender, maka dia wajib untuk tetap berdiri. Bisa berdiri tapi tidak bisa bangunnya. Kuat sih kalau berdiri masih kuat, tetapi tidak bisa bangun. Nah, coba wajib untuk kemudian pakai orang lain atau mungkin pakai tongkat atau pakai bantuan apa gitu lainnya begitu. Nah itu masih tetap harus dilakukan, tidak boleh kemudian duduk. Itu yang mampu berdiri. Yang tidak mampu ya silakan duduk. Kemudian satu lagi adalah dan yang duduk kemudian karena tidak mampu sholatnya tetap sah meskipun demikian. Tidak mampu itu bisa jadi karena kesakitan. Mampu sih, tapi kalau dipaksain sakit banget, oke, ditoleransi. Itu dianggap tidak mampu. Mampu sih, tapi kalau dipaksain nanti sembuhnya jadi makin lama, oke, ditoleransi. Nah, satu lagi adalah orang yang mampu berdiri tapi tidak memungkinkan berdiri. Jadi kalau disebutkan di contohnya para ulama itu salah satunya adalah seorang yang sedang perang. Kemudian dia menjadi mata-mata di markasnya musuh, yang tentu harus tiarap. Kalau dia berdiri, kok berdiri, duduk saja. Kalau kelihatan, itu pasti akan bisa membahayakan jiwanya.
Ini akan sangat membahayakan. Maka apa kata para ulama? Dia pada kondisi itu mampu untuk berdiri tapi tidak memungkinkan, maka boleh bagi dirinya untuk sholat sambil tiarap, akan tetapi masuknya ke dalam kategori sholat dihormati waktu. Karena itu mampu dia. Harusnya bagi dia sholat sambil seperti itu tidak sah, karena masih mampu. Tapi memungkinkan atau tidak? Tidak memungkinkan. Maka boleh untuk tetap tiduran, tetapi nanti harus diulang dalam mazhab Syafi'i. Oke, kalau bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan tidak harus diulang. Sholat dihormati waktu itu ya, mampunya begitu ya sudah begitu, tidak apa-apa. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus diulang. Kenapa kok diulang? Karena harusnya dia mampu, tapi karena tidak memungkinkan, maka sholatnya tetap harus dikerjakan di waktunya. Hanya saja sholatnya itu belum sah. Sehingga nanti kapan hari kok sudah bisa sholat sambil sempurna, maka yang dilakukan ketika tiarap tadi itu harus diganti. Jadi hukumnya agak sama dengan ketika kita sholat di atas pesawat misalnya, sholat di atas bis. Kalau di atas bis kita mampu berdiri atau tidak? Mampu. Tapi memungkinkan apa enggak? Kan tidak memungkinkan sholat sambil berdiri kalau di atas bis. Apalagi mobil pribadi tidak mungkin. Tapi kalau mobil pribadi ya harus turun, tidak boleh itu. Kemudian kan kita perjalanan, Rasulullah saja pernah sholat di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah monggo silakan. Sholat duha gitu kan. Udah perjalanan di mobil, sholat duha meskipun ada timur nggak usah ada. Allah, ya semampunya aja. Ya, tentu jangan ngobrol. Kalau ngobrol lain lagi gitu ya. Sholat kok ngobrol itu tidak boleh meskipun di atas kendaraan. Untuk sholat sunnah tadi sholat fardu wajib turun. Ya kalau terpaksa harus di atas pesawat, ya maka tadi hormati Allah. Tapi kalau masih lokal-lokalan, insya Allah sih bisa disiasati dengan jarak waktu kan gitu ya, insya Allah aman. Nah, cuma kadang kalau pergi umroh tidak pakai pesawat yang ada musolanya, karena kalau sholat di akhir itu kayaknya ada. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak sholat sambil berdiri. Tapi kalau kayak itu nanti tidak bisa tepat waktu, tidak bisa di awal waktu. Lebih baik sholat di tengah-tengah waktu atau akhir waktu tapi berdiri daripada di awal waktu tapi tidak berdiri. Kenapa? Karena berdiri rukun, sholat di awal waktu sunnah. Sholat rukun kok jam 2:30 itu nggak apa-apa. Karena memang Allah masih beri jatah waktu itu dari awal sampai akhir, dari sholat jam 12 sampai jam 3 itu adalah waktu sholat rukun. Maka boleh untuk kita pakai di manapun. Bahkan malaikat Jibril pertama kali ngajarin sholat Rasulullah, sholat zuhur hari pertama memang jam 12. Tapi sholat zuhur hari kedua itu jam 3. Di beneran jam 3, artinya sebentar lagi sudah masuk asar baru datang untuk sholat zuhur. Di akhir waktu betul untuk menunjukkan bahwasanya sholat zuhur itu antara ini sama ini, terserah mau yang mana saja. Tentu yang lebih afdal kalau di awal waktu. Tapi kalau tidak tetap sah dan tidak dikatakan haram. Tapi bukannya itu termasuk orang-orang fawailul lil musallin, orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya itu kalau sampai mengerjakan sholat zuhur kok sudah masuk waktu sholat asar, itu baru masuk ke haram. Tapi selama belum masuk tidak sampai haram, meskipun mungkin ada yang mengatakan makruh dalam waktu batasan tertentu, tentu tidak akan mendapatkan yang utama kalau sudah sampai batasan tertentu. Makanya kadang kalau sholat Jumat itu tidak harus cepat-cepat banget. Karena sholat Jumat maksain di kantor, apalagi sekarang sholat zuhur itu kan jam 11.40 sekian, 45 katakan. Nah karena memang sudah jam segitu, Ustaz ini sudah masuk waktunya, ayo kita mulai. Dan jamaahnya kan ada loh, orang masih di kantor dan seterusnya, santai dulu nggak apa-apa. Sholat Jumat itu dilakukan jam 1 ya sah, asalkan masih waktu sholat zuhur. Tapi kan kadang kinerja DKM dipertanyakan kalau soal zuhurnya kok dan sholat Jumatnya kok agak terlalu dikit gitu. Ibaratnya begitu. Nah, kalau sudah kayak gitu, udah lain ceritanya nih. Sudah bukan afdol tidak afdol lagi, sudah bukan masalah ibadahnya lagi, tapi sudah masalah pekerjaan nih, susah kalau sudah seperti itu. Nah, jadi
sholat sambil berdiri itu merupakan rukun bagi yang mampu, dan yang masih mampu itu adalah tidak harus mampu secara 4 rakaat semuanya, bahkan yang masih mampunya cuma 2 rakaat tidak mampu, yang 2 rakaat itu masih wajib. Nah, dan kalaupun tidak bisa berdiri tapi masih bisa sujud dan duduk di antara 2 sujud dengan sesuai aturan, maka yang ditoleransi hanya yang tidak berdiri saja, sisanya tetap tidak ditoleransi. Atau mungkin berdirinya bisa, ya nggak bisa sujudnya, ya sudah sujudnya saja dikorban, berdirinya juga jangan dikorban. Pokoknya mana yang kita tidak bisa, itulah yang kemudian kita ditoleransi untuk tidak melakukan. Tapi selama masih bisa, maka itu harus diupayakan meskipun merepotkan. Selama memang tidak ada rasa sakit yang dirasakan. Berdiri sih bisa, atau mungkin begini. Saya itu alhamdulillah kalau sujud itu bisa, berdiri ya bisa, duduk di antara 2 sujud ya bisa. Cuma kaki saya udah nggak bisa nekuk kalau duduk di antara 2 sujud. Bolehkah duduknya itu sambil selonjoran? Boleh. Duduk di antara 2 sujud itu boleh meskipun selonjoran. Tapi kalau sujudnya kok selonjoran, nanti sujudnya lagi kan agak susah. Satu agak susah, kayak jelek banget gitu. Dari selonjoran terus mau sujud kan, pokoknya gerakannya jadi butuh ruangan yang lebih banyak, misalnya tetap lakukan. Karena kalau cuma sekedar penampilan pas sholat kok jadi kurang bagus, itu tidak bisa menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan rukun-rukun yang ada. Tapi intinya adalah ada 3 kategori. 1, mampu maka tidak boleh kecuali dengan berdiri. 2 adalah orang yang tidak mampu maka sah meskipun tidak berdiri. Yang ketiga adalah orang yang mampu tapi tidak memungkinkan, maka tidak harus berdiri saat tidak memungkinkan, tapi nanti harus diulang ketika sudah memungkinkan. Nah, kalau harus diulang, kenapa kok tetap dikerjakan? Supaya tidak dikatakan keluar waktu sholat kok kita belum sholat. Nah, kalau memang sudah melaksanakan sholat, kenapa kok harus diulang? Karena sholat kita masih belum sesuai dengan aturan. Karena kita harusnya kategori orang mampu tapi belum melakukan sebagaimana orang mampu melakukan. Jadi selalu bisa dipahami ya, mampu, tidak mampu, mampu tapi tidak memungkinkan. Itu ada 3 kategori yang harus kita pahami. Kita termasuk di yang mana? Monggo silakan. Sedangkan untuk sholat sunnah, maka ulama sepakat bahwasanya tidak wajib untuk berdiri, Pak. Makanya boleh-boleh saja misalnya. Bahkan kalau imamnya berdiri, makmumnya duduk, itu tidak masalah. Boleh. Jadi kalau dia mulai, tapi nanti tahu semuanya duduk semua, Pak. Dia mulai Ramadan 10 hari terakhir 1 juz setengah. Kuat, Pak. Kuat. Ternyata duduk gitu kan. Gak apa-apa daripada tidak kan gitu ya. Cuma ya jangan semuanya begitu, nanti ya diprotes juga kita sama ustaznya kan gitu. Kok semuanya duduk gitu? Kata ustaz kan boleh gitu. Masalah gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan sesekali boleh dipraktekkan. Bahkan boleh dipraktekkan di sini. Misalnya kopiah gitu. Duduk aja dulu gitu. Ya, paling nanti orang kok duduk kayak kenapa sakit atau apa dan seterusnya. Bukan. Praktekin ini. Misalnya begitu. Supaya orang juga oh iya boleh kemarin sudah dikatakan. Nah, supaya ini jadi nancep di kita, dan kalau sewaktu-waktu kok kita malas sholat, daripada nggak sholat, mendingan sholat dengan cara yang seadanya. Karena istiqomah jauh lebih penting daripada mengutamakan kesempurnaan tapi malah banyak bolong-bolong. Istiqomah terbiasa Tuhan, tapi ini Tuhan harus di atas mobil dan tidak mungkin kan bagi kita untuk mikir dan seterusnya. Tuhan di atas mobil, tentu wudhu wajib, menutup aurat wajib, suci dari najis wajib, kan gitu ya. Tetapi bisa dilaksanakan meskipun tidak sujud untuk berdiri dengan sempurna. Oke, itu yang pertama, yaitu berdiri. Kemudian ketika kita berdiri, posisi tangan di mana? Nah, kemarin sudah kita sebutkan tentang masalah takbiratul ihram. Sunnahnya adalah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Apakah sedikit telinga, apakah sedikit pundak, sudah kita bahas kemarin. Nah, setelah Allahu Akbar, pas tangan kita itu kemana? Ini kita belum bahas. Maka posisi tangan, menurut jumhur ulama itu sunnahnya bersebut. Ada yang mau ikut ngaji dulu baru boleh makan.
bersedekah menurut jumhur ulama itu bersedekah dengan cara apapun dan sudah dapat kesunahan. Mau atas ini baru ngomongin sedekahnya doang. Karena ada sedekah, ada yang tidak sedekah. Masa sedekahnya di sini, seperti apa sedekahnya dan seterusnya, maka monggo silakan. Itu kesunahan yang kedua lagi. Artinya sedekahnya saja itu sudah satu kesunahan. Menurut jumhur ulama itu sedekah sunnah hukum. Artinya kalau pun tidak sedekah, menurut jumhur ulama juga tidak masalah. Yaitu mazhab Maliki yang kemudian tidak mengatakan bahwasanya bersedekah itu merupakan kesunahan. Ya, walaupun tidak semua mazhab Maliki, akhirnya karena melihat kuatnya dalil rata-rata mazhab Maliki yang sekarang agak-agak mensunahkan juga. Tetapi kalau kenapa kok dimakruhkan dengan bersedekah itu dianggap kayak orang lagi nyantai gitu. Orang sholat kok sedekah itu dianggap nyantai di dalam pandangan mazhab Maliki, maka itu makruh. Kalau memang niatnya seperti itu maka makruh. Baik, dasarnya ada hadis riwayat Muslim dari Wa'id bin Hujr annahu ra'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra wa rizqihi was-sa'idi. Wa'id bin Hujr melihat Rasulullah ketika sholat itu ketika berdiri meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi harus kanan yang di kiri, yang sunnah itu kanan di atas kiri, bukan sebaliknya. Ala kaffihi yang dipegang adalah telapak tangannya, artinya bagian sini. Wa ala lisri atau sini. Wa ala sa'idi atau sini. Jadi ada 3 pilihan. Ya, kanan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, boleh memilih. Walaupun kalau mazhab Syafi'i lebih dianjurkan yang di pergelangan tangan. Kenapa? Kalau di pergelangan tangan maka sebagian telapak tangan dapat, sebagian lengan ini juga dapat. Kurang lebih seperti itu. Yang lebih ideal seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Meskipun itu adalah satu sunnah yang ikhtilaf yang tanawu'i. Ya terserah mau pilih yang mana saja nggak masalah gitu. Ini juga oke, ini juga oke, itu juga oke. Tapi intinya bersedekah adalah sunnah menurut ulama, sedangkan menurut mazhab Maliki itu hukumnya tidak sunnah, makanya Allahu Akbar. Kalau langsung dilepas itu adalah mazhab Maliki. Walaupun nanti juga Syiah itu juga melakukan hal yang sama. Ya tapi untuk kasus sholat sambil begini itu Maliki pun melakukan. Jadi ya Syiah nggak masalah-masalah amat lah. Dalam hal ini gitu ya, dalam masalah sholat sambil begini itu nggak masalah. Oke. Kemudian bersedekahnya di mana? Kalau dalam mazhab Hanafiyah itu di bawah pusat, dan ini juga menjadi mazhab sebagian Hambali. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Sayyidina Ali pernah mengatakan, minas sunnah wal yamini 'ala shimali tahta sunnah. Termasuk daripada sunnah Nabi adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Bawah pusat Pak ya, jangan terlalu bawah pas. Terlalu bawah repot lagi. Bawah pusat pas, santai. Allah. Lihat saja orang-orang Hambali Saudi itu begitu sholatnya Pak. Allah di bawah pusat, santai. Hanafi pun demikian. Hanafi itu ya Pakistan, Malaysia, India dan seterusnya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu antara pusar dengan dada. Dada pusar antara itu. Allah. Oke. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Wa'id bin Hujr qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Rasulullah, fa wada'a yadahu yumna 'ala yadihi yusra, maka beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, 'ala sadrihi, di atas dadanya. Secara tekstual ini mengatakan di atas dada, tetapi mazhab Syafi'i kemudian mengatakan di antara dada dengan pusat. Secara tekstual ini di atas dada. Dan kenapa kok mazhab Syafi'i kemudian memaknainya di bawah dada, di atas pusat? Karena nanti ada satu hadis lagi dikatakan ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nahaa 'anil takfir. Rasulullah melarang untuk melakukan takfir. Apa itu takfir? Wa huwa wad'ul yadi 'ala sadri, yaitu meletakkan tangan di atas dada ketika sholat. Dan di dalam sebagian riwayat itu adalah fi'lul yahud, kata perbuatan orang Yahudi. Karena ada hadis ini, berarti yang disebut ala sodri itu tidak di atas persis, tetapi ya pokoknya sodri itu sesuatu yang kita pakai untuk menghadap kepada orang.
semakin tinggi dalam sebuah riwayat dikatakan itu semakin menunjukkan keakuhan. Jadi makanya kenapa kok mazhab Syafi'i kemudian mengatakan antara pusat dengan dada. Meskipun sebagian ulama kontemporer, ini kontemporer ya, kalau umat kan tidak ada. Sebagian ulama kontemporer kemudian mengatakan atau mengambil dengan tekstual hadis Ibnu Huzaimah tadi, bahwasanya meletakkan itu ya di atas dada persis. Sehingga Allahu Akbar ya di sini. Apakah sah? Sah, itu juga cuma sunnah. Sudah sedekah saja sudah dapat kesunahan. Nah, sedekahnya kalau di sini sah-sah aja, nggak masalah. Ya, tetapi kalau mazhab Syafi'i itu di atas pusar tapi di bawah dada. Kalau mazhab Maliki itu tidak sedekah. Kalau mazhab Hambali dan juga Hanafi di bawah pusar. Itu tiga mazhab yang ulama salaf itu tiga cara ini. Ya, tapi kalau sebagian ulama kontemporer kemudian seperti As-Sun'ani, Asy-Syaukani itu barulah kontemporer kemudian diikuti Albani dan seterusnya itu setelah sekarang itu di atas dada persis berdasarkan hadis itu. Ya istihad, tidak masalah. Itu suatu hal yang tidak salah juga. Toh ini pasti bukan sesuatu yang fondasi dalam sholat. Jadi Pak, kalau kita melihat dalam Islam fikihnya banyak sekali istilah itu kenapa? Kan agamanya satu, nabinya satu, Qurannya satu, hadisnya sama. Kenapa kok bisa berbeda pendapat? Ya memang iya berbeda pendapat kita akui itu, tetapi lebih banyak hal yang tidak berbeda pendapat. Ibaratnya kalau kita itu sedang bikin rumah, kita itu sedang berdebat kira-kira rumah halaman belakang itu mau dikasih bonsai atau dikasih kolam ikan gitu. Yang kalaupun mau bonsai atau kolam ikan atau mau kembang apa, mau taman apa terserah, itu rumah itu sudah berisi pokok. Artinya desain rumahnya berapa lantai, berapa luasnya, kemudian pintunya di mana, apa segala macam itu kita semuanya sudah sepakat, sudah selesai. Kita cuma memperdebatkan ini kira-kira di belakang rumah bagusnya dikasih apa ya. Kurang lebih seperti akal. Berbeda mungkin dengan agama-agama yang lain yang debatnya itu kita membangun rumah itu fondasinya seperti apa, mau seberapa luas. Yang ibaratnya masalah yang sangat fundamental pun belum sepakat. Misalnya Isa itu Tuhan apa anak Tuhan? Atau dia itu Rasul, atau dia itu Nabi, dan seterusnya. Itu masih tidak sepakat. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan kalau ada 10 pastor atau 10 pemuka agama mereka 10 rahim ditanya tentang konsep Isa itu siapa, maka akan ada 11 pendapat. Itu dari 10 akan muncul 11. Dan yang mengatakan sebenarnya Isa itu adalah anak Tuhan atau ya Tuhan itu sendiri, itu hanya ada pertemuan apa itu saya lupa, sekitar 2.300 orang, yang mana mereka akhirnya voting untuk menentukan konsep Tuhan itu apa bisa aja. Dan yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan itu sekitar 300 orang. Tapi kenapa kok ini yang dipilih? Karena itu udah paling banyak. Artinya pendapatnya itu udah banyak banget gitu ya. Ya paling banyak yang mengatakan anak Tuhan, dan itu pun cuma 300 dari 2.000 sekian, kan berarti tidak 50% per satu kan gitu ibaratnya. Kalau pemilu aja belum jadi presiden. Nah, ini konsep masalah Tuhan kok masih memperdebatkan. Nah, jadi kalaupun kita melihat istilah dalam Islam itu hanya masalah teknik. Kalau yang prinsip-prinsip itu sudah tidak ada perbedaan pendapat. Gitu ya, jadi karena agama kita itu apa jadi fungsi. Artinya memang segala hal dari kehidupan manusia, mulai dari bangun toilet sampai bangun negara itu diatur kan. Bangun toilet itu kalau bisa tidak ada kiblat begini dan seterusnya diatur. Coba sedetail itu, cuma masalah toilet aja coba. Ceboknya begini, wajib begini dan seterusnya. Bangun negara apalagi pasti sudah diatur oleh agama Islam. Makanya Islam itu agama yang semuanya memang diatur dengan segala rupanya, sudah sangat komplit. Maka wajar kalau ada perbedaan pendapat, tapi pastilah perbedaan pendapat di dalam syariat Islam itu pasti hanya dalam masalah nilai saja. Ya kayak tadi, berdiri wajib semuanya sepakat, niat wajib semua sepakat, teknisnya saja berbeda. Takbiratul ihram wajib semua juga sepakat, bacaannya juga sepakat. Masalah angkat berdiri sepakat sunnah. Tapi sampai mana? Sampai pundak, ada yang sampai ini. Itu cuma ya, kalaupun tidak ini masalah gitu ibarat. Ya, itu. Oke. Kemudian
Kalau dalam mazhab Maliki itu lurus. Nah, kesunahan yang berikutnya ketika kita berdiri adalah melihat ke tempat sujud. Jadi Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-shalah lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi. Ketika Rasulullah itu sholat tidak melihat kecuali kepada tempat sujudnya saja. Karena tempat sujudnya itulah yang dilihat. Jadi bahkan sebagian ulama memakruhkan untuk kita itu merem dalam sholat. Makruh untuk merem dalam sholat. Walaupun kalau Imam Nawawi mengatakan ya merem itu tidak masalah karena memang hadis yang mengatakan melihat ke tempat sujud juga dhaif. Maka yang penting makna yang lebih membuat khusyuk seseorang maka silakan lakukan. Kalau merem malah membuat tidur, ya jangan. Dan kira-kira kalau lebih mudah untuk dengan melihat ke atas tempat sujud, ya maka monggo silakan. Lebih mudah untuk merem maka monggo silakan. Tetapi paling tidak dua itulah pilihan. Merem atau melihat ke tempat sujud atau melihat kaki. Tapi jangan melihat kemana-mana. Karena melihat kemana-mana itulah yang membuat sholat kita itu tidak khusyuk. Karena kalau orang lagi sholat itu tulisan wajibun kecil itu Pak. Itu kelihatan dan kebaca itu. Tidak usah kok wajibun. Kadang tulisan toko Jaya Abadi, toko menyediakan semen dan alat bangunan, kaos Pak. Padahal kaos itu sudah di dalam toko, tapi karena tokonya putih kan masih agak bayang-bayang, itu kebaca. Itulah sholat. Kadang-kadang kita lagi sholat itu malah apa yang kita kerjain, apa yang kita pikirin gitu. Ya manusiawi lah seperti itu. Ini makanya sholat matanya jangan kemana-mana dan ke tempat sujud saja, karena itu yang lebih memudahkan bagi kita untuk khusyuk di dalam sholat. Sekali lagi, khusyuk dalam sholat bukan syarat atau bukan rukun, tetapi khusyuk dalam sholat itu satu hal yang memang sangat kita cari, karena bagaimanapun sholat itu adalah media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi disunahkan melihat ke tempat sujud. Kemudian yang berikutnya, disunahkan untuk merendahkan tumit, ya, yang dapat mendatangkan khusyuk. Maksudnya antar tumit kita, antar kaki kanan sama itu jangan seperti sikap orang yang berdiri siap dalam posisi siap. Kan kalau BBB itu ada siap, ada istirahat di tempat. Nah, kurang lebih posisinya itu yang lebih enak adalah ketika istirahat di tempat. Itu lebih membuat kita nyaman sehingga sholatnya itu nggak effort, berdirinya itu nyantai, selamat gitu. Nah, kalau lurus begitu maka ini akan tidak khusyuk. Mazhab Syafi'i mengatakan kurang lebih 1 jengkal, kalau mazhab Maliki kurang lebih 4 jari. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan rapatnya soft? Ya, rapatnya soft itu juga penting. Rapatnya soft itu juga penting, rapinya soft itu juga penting. Dan ketika sang imam mengucapkan sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamami shalah, itu artinya apa? Imam Nawawi mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, yaitu rapinya soft. Maksudnya apa? Nggak ada yang lebih maju, nggak ada yang lebih mundur. Seragam semuanya. Batasannya apa? Patokannya apa? Tumitnya. Itu dipatokan. Karena kalau tumit bisa diseragamkan, tetapi kalau kaki bagian depan karena ada yang panjang ada yang pendek. Ya sudah, pokoknya tumitnya yang paling penting. Masalah perut bagaimana? Nah, itu juga susah. Pokoknya asal tumitnya sudah sejajar, kan perut ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur, kan begitu aja sudah. Tidak usah dipaksain, memang susah kan. Tebalnya orang kan beda-beda juga gitu ya. Nah, tapi yang paling penting tumitnya itu sejajar. Nah, karena memang mengharuskan atau namanya rapi itu tumitnya sejajar, maka sebagian sahabat ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk merapatkan, untuk merapikan soft, akhirnya mereka itu menempelkan tumit dengan tumit, menempelkan tumit dengan tumit untuk tahu, oh udah apa namanya sejajar. Maka para ulama mengatakan nempel tumit itu antar tumit dengan orang yang lain itu bukan sunnah lidatihi, tapi lidatihi. Bukan itu yang dimaksud. Sunnahnya itu bukan dinempelnya, tetapi nempel supaya memastikan lurus. Bukan kemudian nempel setiap sholat saat itu, bukan. Kadang-kadang sebagian kita seperti itu, salah mengartikan. Tidak seperti itu. Itu kata saya usahakan begitu. Bahwasanya kalau di awal kok kemudian kita pastikan dengan cara ditempel, tidak apa-apa. Tapi nggak harus sepanjang sholat kayak gitu terus. Apalagi itu juga bisa jadi tidak mendatangkan kekhusyukan. Nah ini penting supaya tidak disalahpahami. Itu yang pertama, yaitu rapi. Yang kedua rapat. Rapat itu apa? Jangan sampai antara 2 orang yang sholat kok sebenarnya masih bisa ada 1 orang lagi yang sholat tapi nggak dipakai. Itu jangan sampai.
Kadang ada orang yang saja berdirinya luar biasa lah, sehingga harusnya itu tuh bisa 3 orang tapi dipakai 2 orang doang. Ini yang juga masalah. Karpet masjid itu sudah sebagus ini kok ya masih pakai sajadah gede lain gitu ya. Ini kan kasihan yang wakaf ini, biar kita pahala gitu. Kalau mau pakai sajadah ya sajadah kecil-kecil saja untuk kepala saja, kurang lebih seperti itu. Kalau bawa sajadahnya gede ya dilipat. Nah, kecuali Jumatan, kalau Jumatan tidak apa-apa karena bisa jadi kebagiannya di belakang kan sambil toilet ya, perlu sajadah memang. Oke, itu yang kedua apa? Yang ketiga adalah tidak memulai soft yang baru kecuali soft yang depan sudah selesai. Nah, selalu susu vakum itu esensinya. Makanya kalau bisa imam jangan terlalu buru-buru untuk memulai sholat sebelum itunya rapi. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kalau masjidnya memang dirasa terlalu luas, maka seorang imam disunahkan untuk mengutus 1, 2, 3 orang yang memastikan itu semuanya. Artinya imam ya 1, 2, 3, 4 soft depan oke lah, itu imam karena imam. Yang belakang-belakang kan nggak ketahuan, dia disunahkan untuk mengutus orang. Ada 1, 2 orang yang oke, kamu bagian di belakang sana ya, kamu bagian belakang sana ya, untuk memastikan itu. Selalu susu vakum. Kalau mereka sudah bilang oke, mulai. Sehingga mengucapkan sawu suku vakum itu bukan ibadah dalam mengucapkan sawu suku vakumnya. Itu bukan ibadah ritual itu. Gak usah bilang sawu suku vakum, asalkan kita memastikan rapi selesai sebenarnya. Nah kadang kita imam itu mengucapkan sawu suku vakum, tapi gak peduli di belakang apa yang terjadi. Ini salah juga. Nah, terutama ya kalau sholat subuh insya Allah kan paling 3 soft, 4 soft kan ya, gampang selesai cepat itu. Tapi kalau sholat Jumat, sholat Jumat itu kan berasal dari kita duduk dengerin khutbah lama, kan pasti ngambil tempatnya banyak itu per orang. Apalagi yang di dalam-dalam yang berangkatnya duluan dan yang nyender-nyender, itu pasti banyak banget itu ngambil tempatnya. Nah biasanya setelah selesai khutbah kemudian berdiri untuk sholat, yaitu harusnya masih bisa dimaksimalkan di depan. Tetapi karena terlalu cepat kadang imam sehingga belum maksimal sudah mulai sholat, ya sudah. Artinya kalau sudah mulai sholat nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa kemudian merapikan. Nah, padahal sebaiknya merapikan. Sehingga kalau habis khutbah kok butuh 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk memastikan semuanya rapi, itu nggak apa-apa. Nggak harus langsung, nggak harus habis khutbah langsung sholat, udah pastikan aja. Apalagi kalau sholat Jumat itu kan semua laki-laki keluar ke masjid itu ya. Yang mana kalau Jumatan itu kayak merasa masjid kita kekecilan kalau buat Jumatan, tapi kalau buat sholat subuh kok kayaknya hampir 3-4 kali lipat daripada kapasitas yang ada kan begitu ya. Kapasitas kita terlalu besar untuk sholat subuh, tapi untuk sholat Jumat memang sampai keluar itu misalnya. Nah ini kan kasihan. Jadi sabu subuh vakum itu biarkan yang memang masih bisa masuk dulu, maksimal yang masih dulu supaya semua orang dapat tempat yang layak. Karena kadang kalau terlalu cepat ya kasihan juga ya. Jadi sabu subuh vakum itu penting, hukumnya sunnah memang, tetapi ini jadi satu hal yang demi kesempurnaan sholat. Karena Rasulullah bersabda, aku melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi Rasulullah itu bisa melihat ini yang rapi, yang tidak itu ketahuan. Zaman dulu kenapa kok rapi harus nempel tumit Pak? Karena dulu nggak ada karpet. Kalau sekarang kan ada karpet dan ada petunjuk softnya, sehingga asalkan tumit kita itu katakanlah disepakati di garis paling ujung semuanya, itu maka sangat mudah untuk kemudian mendapatkan rapi tanpa harus kita menempelkan tumit untuk memastikan rapi. Nah kalau zaman dulu karena nggak ada itu semuanya, maka kan Rasul sampai dikatakan membawa pedang kan gitu ya, untuk memberikan garis gitu, nih batasannya gitu. Jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur, pokoknya segini, Nah ini apa? Sabu subuh. Ini adalah masalah berdiri terkait dengan teknisnya. Nah, setelah itu baru nanti kita membahas tentang bacaan ketika berdiri, mulai dari iftitah, yang benar itu iftitah atau istiftah, terus iftitah yang benar itu Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabiro. Terus iftitah itu boleh nggak gabung-gabung iftitah? Dan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu satu iftitah. Ini wajahku itu iftitah yang lain lagi. Tapi ini wajahku pun sebenarnya tidak cukup selesai sampai wa ana minal muslimin. Habis itu masih ada bacaan lebih. Kita sudah berhenti di situ. Itu boleh nggak gabungin 2 iftitah lebih? Terus ini wajahku itu ada nggak riwayatnya ini wajahku? Atau yang wajahku
dan seterusnya. Nah itu adalah pembahasan-pembahasan yang mungkin sebagian orang mempertanyakan, tapi insya Allah karena waktunya sudah habis, kita akan bahas di lain kesempatan. Semoga Allah memudahkan kita, semoga Allah sehatkan badan kita, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan menambah kualitas ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu materinya pada kesempatan pada hari ini. Untuk selanjutnya sebelum kita tutup, jika ada 1-2 pertanyaan terkait masalah sholat, monggo tafadhol. Jika ada, kalau ada, cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, maka kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, sehingga nanti kita semuanya diwafatkan dalam keadaan sebaik-baiknya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya